Selamat datang kembali di channelku. Dan sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Tema hari ini masih dari Julia ya, yang dia sukai dan rindukan dari dirimu. Dianya ini bisa siapapun ya, termasuk seseorang yang mungkin kamu pikirkan. Tapi reading ini hanya reading hiburan, jadi belum tentu cocok untuk semua orang. Kalau misalnya ada yang tidak cocok, aku minta maaf. Mungkin kalian bisa cari video lain aku atau cari channel yang lebih sesuai dengan kalian. Untuk subscriber baru yang baru bergabung, terima kasih, selamat datang, semoga betah. Untuk yang sudah pernah bergabung tapi pergi, terima kasih sudah datang di hidupku. Terima kasih juga untuk Julia yang selalu menunggu dan setia dengan channelku. Walaupun aku nggak tahu dia masih ada atau enggak, tapi tetap aku akan cantumkan nama dia sebagai kredit, karena aku sebagai content creator berusaha untuk menghargai setiap permintaan yang di request. Soon ya, kalau misalnya kalian ada permintaan lain temanya, kalian bisa komen aja di videonya atau komen di tab komunitas yang masih kosong. Oke? Seperti biasa ada 3 pilihan file di sini ya. File 1, file 2, dan file 3. File 1 itu One of Swords, file 2 Two of Swords, dan file 3 Page of Cups. Kalian bebas pilih mana aja ya. Aku kasih waktu untuk memilih ya. Kalau udah, aku singkirkan dulu ya file 2 dan file 3. Oke, file pertama dan oracle-nya aku taruh dulu, digeser. Apa yang dia sukai dari dirimu dan dia rindukan dari di One of Swords sendiri, aku lihatnya ya dia amat merindukan kamu karena kamu seseorang yang dia pikir itu bisa membimbing dia, bisa menyemangati dia ketika dia jatuh dan peduli dengan dia. Di Page of Pentacles, dia juga merindukan kamu sebagai seseorang yang memang punya daya tarik dalam materi ya. Maksudnya kayak gini, dia itu suka dan rindu sama orang-orang yang bisa memicu dia untuk menjadi semangat lagi. Nah, itu kamu sebagai pecutnya dia, makanya dia kangen. Bukan cuma sekadar materi aja sih, tapi semua hal. Cuman kalau di sini dia itu kan sebenarnya orangnya agak pemalas ya kelihatannya, tapi pengen uang banyak gitu, dan dia butuh pecutan dari kamu. Di sini ada Knight of Cups. Kamu juga bikin dia kangen karena sikap kamu yang menggebu-gebu, pantang menyerah, dan tetap semangat dalam keadaan apapun. Dia suka orang yang seperti itu. Maksudnya dia suka dengan orang yang benar-benar tidak akan menyerah sampai akhir selama dia masih hidup. Tuh. Sama yang terakhir nih. Dia rindukan apa? Ya karena kebersamaan kamu. Karena kamu adalah bukan penikmat sih. Kamu adalah pencair suasana dalam circle-nya dia. Jadi ketika kamu nggak ada, berasa ada yang kurang gitu. Kesimpulan dari kartu, dia menyukai dirimu karena kamu merupakan seseorang yang bisa diandalkan oleh dia. Maksudnya ketika dia jatuh, kamu siap menopang. Lalu yang kedua, meskipun dia pemalas, dia ketika menerima cambukan dari kamu, dia bisa bangkit lagi.
Kamu juga dirindukan karena kamu orangnya nggak gampang menyerah ya. Ketika kamu ada suatu masalah, kamu tidak akan meninggalkan benda itu cuma karena pernah berseteru dengan yang lain. Dan dia juga merindukan kamu ketika kamu ada di antara dia dan teman-temannya. Kita lihat ya oracle-nya. Your Little Island sama Time for Healing. Kalau untuk sekarang sih memang dia masih mengharapkan kamu datang. Dia masih mengharapkan kamu ada sebagai tempat dia bernaung, rumahnya. Untuk sekarang memang dia nggak bisa keluar dulu sih, karena dia butuh waktu untuk benar-benar menemui kamu lagi. Sepertinya ya file 1 orang yang pernah dekat tapi putus hubungan nih. Tapi kalau aku salah, aku minta maaf ya. Sepertinya itu dulu untuk file 1. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 2. Hai file 2, ini bacaan kalian ya. Two of Swords. Oracle-nya aku singkirkan dulu. Two of Swords. Dia merindukan kamu. Dia menyukai kamu dari apa? Di sini dia menyukai kamu karena kamu adalah seseorang yang apa ya? Kalau gini, memaafkan tapi tidak melupakan. Ada loh orang yang suka dengan juteknya kamu. Jadi gini, kamu dijahili dengan orang lain, tapi kamu tuh bisa balas kejahilan orang itu. Terkadang banyak nih kita tuh merasa nggak enakan sama orang, jadi pada akhirnya menjadi people pleaser. Nah kamu bukan people pleaser, makanya dia suka sama kamu. Oke. Lalu Knight of Pentacles. Selain itu dia juga rindu kamu yang dulu sih, karena yang sekarang kamu lebih kebanyakan mengurung diri dan lebih introvert daripada sebelumnya. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama kamu sekarang, tapi aku harap cobalah kamu kembali keluar seperti dulu. Banyak yang sayang sama kamu, termasuk dia. Banyak juga yang kangen dan rindu sama kamu. Dia rindu kamu yang celotehannya tuh bisa membahana. Kenapa sekarang kamu lebih milih diam daripada seperti dulu? Itu yang dia pikirkan. Dia juga menyukai orang yang pintar ya, sama cerdas. Di sisi lain dia juga menyukai kalau kamu itu punya sisi maskulin yang lebih tinggi daripada sisi feminim kamu. Yang terakhir, dia senang dengan kamu karena kamu orang yang suka berbagi ya, berbagi apapun loh ya. Kamu orangnya nggak pandang bulu kalau misalnya mau membantu orang lain gitu. Di sisi lain kamu bisa membantu orang lain, tapi di sisi satunya kamu juga bisa membalas perlakuan orang lain yang dilakukan sama kamu, apalagi perlakuannya kurang baik. Bukan tipe-tipe yang pemaaf, tapi apa ya, bikin trauma orang lain gitu. Jadi secara tidak sadar kamu melukai orang lain. Ada The Communion of Tender Souls sama ini, Your Inner Light will guide you. Temukan cahaya itu, maka dia akan membimbing kamu. Nah, untuk kamu yang sekarang lagi merasa hampa, merasa nggak dibutuhkan, merasa kesepian, ayo temukan cahaya itu. Karena banyak yang merindukanmu di luar. Kamu hanya diliputi kegelapan semu. Ayo temukan cahaya kamu. Lalu The Communion of Tender Souls. Di sini jiwa kamu sebenarnya terhubung dengan yang lain, termasuk dia. Maka ketika kamu ada apa-apa, sebenarnya dia merasakan, tapi kamu yang menutup diri untuk dia.
ataupun mereka. Jadi mereka nggak tahu bagaimana kabarmu setelah itu. Makanya itulah dia benar-benar merindukan kamu. Itu loh. Jadi alangkah baiknya carilah cahaya itu. Beneran deh. Cahaya itu akan membimbing kamu kepada pintu keluar yang lebih baik. Dia benar-benar merindukan kamu yang dulu. Dia benar-benar menyukai kamu dan tidak berubah perasaannya sampai sekarang. Gitu. Aku rasa itu dulu untuk file 2. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 3. Hai file 3. Page of Cups. Apa yang dia sukai dan dia rindukan dari dirimu? Page of Cups. Dia merindukan kamu karena kamu seseorang yang aku cuma bisa bilang kalau kamu adalah orang yang humoris juga, dan kamu seakan tidak takut apapun, makanya dia suka sama kamu. Kamu tuh kayak Larry, hidup seperti Larry, mau mengambil risiko tinggi. Ibaratnya kayak kamu pandai melihat situasi, makanya dia suka. Banyak ya keluarga Pentacles dari tadi. Lalu Queen Pentacles, kalau di sini sih kamu itu melek keuangan, makanya dia suka. Karena dia suka seseorang yang pandai manajemen keuangan. Dia nggak suka dengan orang yang manajemen keuangannya amburadul atau kurang baik lah. Lalu The World, aku lihatnya juga dia rindu kamu karena kamu seseorang yang bisa membuat dia jauh lebih baik dan memberikan rasa kenyamanan yang gak didapat sama orang lain, kenyamanan yang cuma ada di diri kamu. Seven of Cups. Tapi walaupun dia rindu, dia suka kamu, dia masih belum bisa menolerir sifat kamu yang terlalu ramah kepada banyak orang. Jadi dia ada sedikit rasa cemburu kepada kamu karena sikap kamu yang memang terlalu ramah ke semua orang, terutama lawan jenis tuh. Tapi nggak apa-apa kok, kamu coba aja jelasin kalau kamu tidak ada apa-apa dengan mereka sampai dia percaya aja sih. Jangan kamu tuh udah dijelasin tapi begitu lagi, itu namanya ngelunjak. Kita lihat ya oracle-nya. Oke, The Learning of Rich sama Do Not Hide Your Light. Hampir mirip ya oracle-nya sama itu, sama yang file 2. Kalau di sini kayak The Learning of Rich. Kamu itu belajar dari kehidupan lah. Jangan cuma kehidupan yang jelek aja dilihat. Kamu harus belajar kamu menerima semua yang terjadi di diri kamu, supaya kamu lega, supaya kamu gak ada dendam dalam diri kamu. Ini juga termasuk ya menumpuk dendam. Jadi dia kurang suka sama kamu yang menumpuk dendam, kamu yang suka banget melawan hanya karena merasa beda pendapat dan harus didengarkan. Jangan menyembunyikan cahaya kamu. Do not hide your light. Jangan menyembunyikan cahaya kamu karena sifat kamu sendiri. Padahal dia tulus loh menerima kamu. Tapi karena sifat kamu yang masih belum bisa ditolerir, kamu malah mengaburkan cahaya kamu sendiri. Jadi orang lihat kamu tuh malah jadi jeleknya aja. Ibaratnya gini,
nggak ada yang akan mau urusan sama kamu. Ya nggak bakalan ada kalau kamu masih mempertahankan sikap yang seperti itu. Ya ramah ke semua orang boleh, tapi kalau memang kamu jomblo atau single, nah kalau misalnya sudah punya pacar ya kalau bisa ya dijaga jarak dong. Terus sama kamu tuh terlalu banyak menumpuk dendam kepada orang lain. Gini, ada tipe orang yang memang kalau misalnya marah, dendam, itu nggak mau ngomong ke orangnya. Ngomongnya tuh cuma di depan doang, yang baik-baik doang. Enggak apa-apa. Ini kebanyakan nih orang Indonesia seperti ini. Kebanyakan ya, saya nggak bilang semua. Khususnya tuh anak-anak muda di umur 20 sampai ya 27-an lah. Rata-rata punya sifat seperti ini. Saya bukan psikolog, tapi saya sering menemukan klien-klien yang seperti ini. Itu hanya pendapat pribadi saya ya, saya nggak menyamakan orang lain. Intinya janganlah terlalu banyak memumpuk dendam hanya karena merasa ingin dihargai. Kamu apa? Kamu mental korban. Sebaiknya jangan sampai mental korban itu malah mengusir cahaya kamu, malah mengusir orang yang tulus dengan kamu, sehingga dia nggak merindukan kamu dan menyukai kamu lagi. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!